Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10. Dan tidak lupa Bapak ucapkan selamat datang kepada kelas 10 di SMA Negeri 18 Bandung. Untuk kemarin ya, minggu kemarin Bapak belum perkenalkan nama secara khusus gitu kan. Ya nanti Bapak akan upload juga segmen tentang itu, biodata, tentang pengenalan diri. Untuk sekarang ini kita ke materi dulu ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan meskipun kita masih belajar secara online, pembelajarannya dalam jaringan gitu, jadi kendala gitu. Tentunya Bapak juga inginnya bertemu tatap muka langsung kepada kalian semua untuk kelas 10 IPS ya. Untuk pengajaran tahun ini Bapak ngajar kelas IPS tentunya. Nah, minggu kemarin kalian udah belajar namanya konsep aplikasi tentang persamaan nilai mutlak, seperti itu ya. Nah, untuk sekarang ini Bapak juga akan menjelaskan secara singkatnya tentang konsep tersebut, karena kemarin kan sudah, dan kalian pun telah membuat resume tentang pembelajaran itu, ya kan? Nah, untuk itu Bapak akan mulai tentang pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini tentang konsep nilai mutlak. Oke. Nah, kebaca ya. Konsep nilai mutlak. Kemarin ada video atau tayangan di mana ada seorang anak sedang berbaris gitu. Baris berbaris gitu kan. Terus ada anak yang sedang lompat melompat ya gitu. Intinya konsep nilai mutlak ini dia yang melakukan kegiatan baris berbaris, lompatan, itu tidak mengenal jarak ataupun arah. Oke? Arahnya mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, ke belakang, itu terserah, itu nggak dihitung sama sekali. Yang dihitung, ingat ya, dalam konsep mutlak adalah langkahnya. Berapa langkah saat dia meloncat, berapa langkah dia saat berbaris, bergerak ke depan ataupun mundur itu. Nah, itu yang dihitung. Ya, bukan berarti konsep kalau misalkan gerakan ke kanan itu positif, kiri itu negatif dalam garis bilangan. Tidak diterapkan seperti itu kalau dalam konsep nilai mutlak. Nah, sekarang akan dibahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, kayak gitu ya. Ini. Persamaan nilai mutlak ya. Persamaan nilai mutlak itu punya simbol di mana misalkan ini ada variabel namanya X gitu ya. Dimutlakan artinya dengan simbol cukup aja tegak lurus seperti L seperti ini. Itu simbolnya. Ini artinya mutlak X. Kayak gitu. Atau si X ini diganti oleh 3. Nah, ini artinya mutlak 3. Mutlak 3 berapa hasilnya? Ya 3 aja gitu. Artinya mutlak kan apapun yang dimutlakan itu hasilnya itu positif. Tentunya ini untuk pengaplikasian terhadap jarak. Misalkan dari Jakarta ke Bandung itu positif, nggak akan jarak itu hasilnya itu negatif, nggak ada. Yaitu dengan konsep nilai mutlak ini. Misalkan lagi negatif 5 dimutlakan jadi berapa? Ya pasti hasilnya itu 5. Si negatifnya itu hilang. Itu secara otomatis. Kayak gitu. Sekali lagi, kalau misalkan mutlak 7, berapa hasilnya? Yap,
Betul, hasilnya itu ya 7 aja. Seperti itu konsep nilai mutlak. Nah, kayak gitu. Dan nilai mutlak ini biasanya dijabarkan melalui namanya garis bilangan gitu. Artinya kayak gini. Mutlak 3 ini tuh jarak dari titik 0, garis bilangan ini 0, yang berjarak ke arah bisa ya. Artinya bisa ke kanan itu berjarak 3, artinya 1, 2, 3 gitu. Loncat 3 kali. 1, 2, 3. Mutlak 3. Ataupun bisa bernilai negatif. Min 1, min 2, min 3. Yang berjarak 3. Nah, si 3 itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini juga. Nah, gitu. Bukan 3 yang ini. Bukan yang ini juga, bukan. Tapi dari titik 0 menuju lompat 3 kali gitu jaraknya tuh. Oke? Paham? Kalau yang min 7 ini berarti ininya dari 0, artinya ya, yang berjarak ke 7, berarti dia kesini awalnya gitu. Sebanyak 7 kali lompatan. Tetap hasilnya itu karena ini jarak. Ingat ya, jarak itu nggak ada yang hasilnya negatif. Jadi semuanya itu positif aja. Meskipun ini hasilnya min 7, dia terletak di min 7. Karena itu jaraknya, lompatannya itu 7 kali, ya apa boleh buat gitu. Hasilnya itu tetap positif. Seperti itu. Dan ada lagi contoh konsep nilai mutlak. Jika yang ditanyakan nilai X-nya gitu. Nah, gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan mutlak X itu berjarak 3. Jadi artinya berapa nilai X ini gitu. X ini terletak di garis bilangan nilainya berapa gitu. Sedangkan lompatannya 3 kali. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, semoga bisa dipahami. Kayak gitu. Nah, kita bikin aja garis bilangannya. Dimulai dari 0. Nah, lompatnya 3 kali kan ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juga sama, lompat 3 kali. 1, 2, 3. Kan ini 3 kali, ya kan? Ini juga sama. 1, 2, 3. Letaknya di mana? Ini di min 3 dan ini 3. Berarti si X ini, si nilai X ini ya, nilai X ini berarti yang pertama kemungkinan positif 3, posisi si X ini ya. Yang kedua, X ini bernilai negatif. Kayak gitu. Yang ditanyakan nilai X-nya. Oke? Paham kan? Ya udah, sok aja masukin. Kalau ini dimutlakan, mutlak 3 berapa? Ya 3. Mutlak negatif 3, ya anger. Ya kan? Tetap aja nilainya 3. Gitu. Maksudnya kalau ditanyakan nilai X-nya. Oke, masih yang ditanyakan tentang nilai X-nya. Contoh soal selanjutnya. Tadi kita namai aja yang tadi itu adalah nomor 1. Ya. Sekarang kita ada soal seperti ini. X min 3 dimutlakan sama dengan 4. Seperti itu ya. Artinya ini pengerjaannya nih kayak gini. Ini pengerjaan belum ke definisi ya. Jadi masih berkutat di dalam garis bilangan. Kayak gitu. Artinya kayak gini. Si X min 3 ini, kalau tadi kan soal yang pertama itu X aja gitu, nggak pakai ini. Itu diawali dari 0 gitu, ya kan? Dari 0. Nah,
Kalau ini ada min 3, artinya kayak gini. Dia tuh garis bilangannya terletak di 3 langsung. Di 3, di angka 3 langsung. Kenapa Pak ini positif, ini negatif gitu ya? Kenapa katanya tuh gitu? Nih, kalau dijabarkan X min 3 sama dengan 0. X sama dengan, ini dipindahkan kalau tadinya positif, kalau dipindahkan kan kalau dipindahkan ini negatif, kalau dipindahkan kan jadi positif. Jadi X ini, si garis X ini, nah ya, garis bilangan X kan ini teh, dimulai dari 3, akan melompat 4 kali. Berarti lompatannya ke sini 4, ke sini juga 4 gitu. Ya udah, berarti ini kalau lompat 4 kali ada 3, 4, 5, 6, 7. Tuh kan 4 kali kan? Berarti dia berhenti di angka 7. Nah, si X yang pertama tuh nilainya 7. Kayak gitu. Yang kedua, ke sini. Berarti berapa? Di sini kan pasti ada 2, ada 1, ada 0, ada min 1. Ternyata ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lompatnya 4 kali. Berarti letak si X ini, karena ditanyakannya si X, ya kan? Cari nilai X. X yang pertama adalah nilainya 7. X yang kedua, kemungkinan dia lompat mundur gitu ya, sebanyak 4 kali, berhenti di negatif 1. Kayak gitu pengerjaan secara garis bilangan. Oke, contoh soal yang lain masih ada. Yang ketiga, coba lagi ya. Nah, Bapak ngambil contoh misalkan X min 5 sama dengan 6. Kayak gitu. Terbaca kan? Ya. Kita bikin garis bilangan dulu ya. Nah, garis bilangan. Berarti ini terletak di mana? Kalau ini 3, berarti ini terletak awal mulanya dari 5. Yang melompat sebanyak berapa kali? 6 kali. Ke sini 6 kali loncatnya. Ke kiri juga sama. Berapa? 6 kali. Kayak gitu. Jadi hasilnya berapa? X-nya berapa? X-nya berapa? Tinggal tambahin aja. Berapa? 11. Ya kan? 1, 2, 3. Berapa? 11 kah? Ya kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Kalau ini sampai berapa? Sampai min 1. Cobain. Loncat 6 kali. Pasti X2 nya itu min 1. Lok aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 4, 3, 2, 1, 0, min 1. Seperti itu. Itu contoh soal yang nomor 2. Contoh soal lagi yang ketiga. Tentukan nilai X masih ya. Kalau misalkan gini, contoh soalnya teh 7 min X sama dengan 2. Aduh, ini letaknya yang mana? Letaknya di mana? Yang si 7 ini atau si X dulu mana? Nah, kalau bertemu soal kayak gini, kalian harus mengubah dulu. Si X-nya itu harus di depan ini. Kayak gitu. Atau bisa diubah kayak gini. Diputar aja lah. Min X plus 7. Nah, 2. Kayak gitu. Bisa dipahami? Atau kita ubah lagi. Ininya kita keluarkan aja minnya, min keluar jadi kurung berubah X ya, ininya keluar
berarti min kali plus jadi min 7 kurung tutup mutlak sama dengan 2. Nih, udah mulai kelihatan kan? Nah, ini di dalam mutlak ada min, ini nggak berlaku. Keluarin aja si minnya, keluar kau min, keluar. Itu nggak berlaku. Karena si mutlak itu pasti positif. Nah, karena ini di luar ya letaknya kan, keluarkan aja ke sini, kayak gitu. Artinya, jadi X min 7 berjarak 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ini garis bilangannya gimana? Dimulai dari 7 yang berjarak 2. Ya udah loncat aja 2. 8, 9. Ini ke sini berapa? 6, 5. Ya. Ini 5. Berarti gimana? X1 X-nya itu kemungkinan bernilai 9 dan X lainnya itu satu lagi bernilai 5. Kayak gitu. Paham ya? Nah, dan sekarang persamaan nilai mutlak secara definisinya gitu ya. Secara definisinya. Definisi. Artinya definisi itu apa? Definisi itu adalah pengertiannya gitu. Nilai mutlak, ini konsepnya ya. Mohon diingat juga. Jadi selain pengerjaan seperti garis bilangan tadi, ada juga pengerjaan secara definisi. Kalau secara definisi, artinya mutlak X ini bisa bernilai positif, ya, positif, dan X ini bisa bernilai negatif. Sama kayak pengerjaan ini, itu kan artinya dia bergerak ke kanan, dia bergerak ke kiri, dia kemungkinan dia terletak di positif atau si X ini terletak di negatif. Ingat, nilai akhirnya pasti positif. Gitu ya, kayak ini kan. Nah, akhirnya itu ingat, nilai mutlak itu langkahnya yang dihitung, bukan arahnya. Arah mah hanya menentukan dia terletak di daerah mananya. Oke? Nah, kalau ini bernilai positif jika X itu lebih dari 0 dan jika dia bernilai negatif, si X-nya itu kurang dari 0. Nah, kayak gitu. Kalau lebih dari 0 berarti berapa nilainya? 1, 2, 3, dan seterusnya. Kurang dari 0, ya pasti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu kan? Nah, kayak gitu. Kayak contoh mungkin kayak gini. Mutlak 6. Masukin ke sini. Masukin ke sini. Berarti dia pasti bernilai positif. Karena apa? Si X-nya itu, si 6 itu lebih dari 0. Gitu kan? Dan satu lagi. Kayak gitu. Misalkan ini udah pasti. Kalau misalkan yang negatif 6, dimutlakan hasilnya berapa? Ya udah masukin ke sini aja. Si 6-nya itu masukin ke negatif. Negatif. Si X-nya itu ganti ke ini. Tuh, ganti ke min 6. Hasilnya berapa? Min kali min plus. Jadi mutlak negatif 6 dimutlakan hasilnya 6 juga. Kayak gitu. Ya. Semoga paham. Ingat, ini adalah mutlak 6. Mutlak 6 tuh artinya dimulai jaraknya gitu kan. Maaf, kelihatan. Nah, ininya lompatnya 6 kali gitu. Dia bernilai negatif. Tuh, ya. Mohon dicermati lagi, kalau nggak ngerti ulang aja. Kayak gitu. Oke, dari awal sampai sekarang.
Ini secara definisi. Kalau secara contoh soal gimana? Oke, misalkan kayak gini. Min 2 ditambah mutlak min 100 dibagi 5 dikurangi 25. Nih hasilnya berapa? Mutlak 2 hasilnya berapa? Ya 2. Ya kan? Ditambah mutlak min 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 berapa? 25 kan? Min 25. Min 25 dimutlakan jadi berapa? 25 tetap. Dikurangi mutlak min 25. Min 25 yang dimutlakan. Hasilnya berapa? 25. Hasil akhirnya berapa? Ini kurangi ini. Habis ya? Sisa 2. Itu kalau secara penjumlahan jarak gitulah. Istilahnya seperti itu. Ini contoh soal. Contoh soal. Kalau ini kan bukan secara persamaan ataupun variabel. Nah, ini mah secara jarak aja. Kalau secara variabel gimana? Nih, Bapak kasih soal juga. Nah, X tambah 4 dikurangi 2 min 4. Nah, di apakah? Dimutlakan sama dengan 3. Kayak gitu. Ya kita kalau ada soal kayak gini, kita harus mutlakan dulu yang nilainya min. Berarti X plus 4 dimutlakan negatif atau dikurangi. Mutlak 4 berapa? Mutlak min 4. 4 kan? Jadi ini artinya perkalian. 2 kali 4 gitu kan? Nah, berarti ini apa? X plus 4, maaf. Nah, kayak gitu. X plus 4 dikurangi 2 kali 4, 8 sama dengan 3. Nah, kemudian si 8 ini pindahkan aja karena dia ini nggak bisa. Nah, karena ini terhalang oleh mutlak, sedangkan dia udah dibuka mutlaknya. Ya. Nah, ini nggak bisa. Nah, itu kita pindahkan aja. X plus 4 dimutlakan sama dengan 3 min 8 dipindahkan jadi positif kan? Positif 8. Kita pindah. Set. Itu kan dari sini. Nah, 3 tambah 8. Kita tulis ulang. X plus 4 sama dengan 3 tambah 8 yang tadi adalah 11. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai situ? Nah, ini belum beres. Nah, kita kerjakan dulu secara definisi. Yang pertama, si X ini, X ditambah 4, ini adalah nilainya positif. Sama halnya seperti ini nih. Nah, kita ubah aja. Ini adalah nilainya X. Berarti X tambah 4 sama dengan 11. Berarti cari nilai si X-nya itu berapa? X sama dengan 11. 4 ini pindah ruas. Jadi min 4. Kayak gitu. Ya. Berarti nilai X-nya itu berapa? 11 kurangi 4. Nilainya adalah 7. X yang pertama adalah 7. Paham? X yang kedua. Sifatnya itu negatif. Negatif. Kelihatan? Negatif. X ditambah 4 sama dengan 11. Nah, kayak gitu. Karena ini sifat yang kedua adalah sifat yang negatif gitu kan. Diubah tadinya ini gitu kan. Positif anggar aja. Terus ada yang diubah. Kalau ini ada yang diubah dulu. Kayak gitu. Kita pindahkan aja si ininya. Si negatifnya, atau secara rumus mah semuanya itu kedua ruas ini dan ini dikalikan negatif 1. Negatif dikalikan negatif jadi positif. Berarti ini hasilnya X tambah 4
tetap sama dengan negatif 1 dikalikan 11, jadi negatif 11 gitu ya kan. Nah gitu, sebenarnya kurungnya buka aja, X tambah 4 sama dengan minus 11, berarti nilai X nya itu berapa? Min 11 plus pindah ruas jadi negatif kan, dia pindah ke sini, tadinya plus kalau dipindahkan jadi negatif kayak gitu. Jadi X nya itu nilainya berapa? Min 11 dikurangi 4, gaduh hutang 11.000, nah hutang di 4.000, jadi seberapa hutang nak? Ya hutangnya 15.000 atau 15 seperti itu. Nah itu X yang pertama ini, X yang kedua ini adalah pengerjaan secara definisi, ingat ya, ini pengerjaan secara definisi kayak gitu. Nah yang kalau pakai garis bilangan bisa nggak Pak? Bisa banget. Tadi soalnya kan gini, hasil dari ini penjabaran ini kan. Nah, hasil penjabaran ini, ya kan, dihasilkan nilainya ini kan, X. Nah, gitu kan. X tambah 4 sama dengan 11. Ya udah kita ininya. Dimulai dari mana Pak? Di ininya, di garisnya. Dimulai dari min 4 ini mah. Nah apa min 4? Kan udah dijelaskan tadi. Kalau misalkan X min plus 4 sama dengan 0 ya, sama dengan 0, berarti X sama dengan si 4 ini, si plus 4 ini ya, pindah ruas jadi negatif. Jadi dia mulainya adalah dari mulai negatif 4, dia bergerak ke sini sebanyak seberapa kali? 11 gitu. Dan dia juga bergerak ke sini sebanyak 11 kali juga kayak gitu ya kan. Tinggal hitung aja, dia lompat 11 kali, 4 min 3 min 2 min 1 kayak gitu sebanyak 11 kali. Ya kemungkinan dia berhenti di 7 ya, misalkan ini kan ini udah 4, sisanya berapa gitu ya kan. Ini 7 ke sini 11 kali ya, iya 11 tambah 4 jadi 15 kayak gitu, jadi 15 ini ya. Jadi ini ke sini lompat 11 kali, ke sini juga lompat sebanyak 11 kali. Jadi himpunan penyelesaian si nilai X ini bernilai antara, nah terletak di antara min 15, dan X satu lagi himpunannya ini adalah 7 kayak gitu. Ini pengerjaan secara garis bilangan. Kalau ini pengerjaan secara definisi. Silakan aja yang gampang yang mana, enakan yang mana, silakan aja coba-coba aja gitu. Kalau yang ini juga sama. Tuh, ini pengerjaan ini bisa secara definisi juga. Silakan aja nyoba aja. Kayak gitu. Yang ini misalkan langsung aja secara definisi, silakan aja. Tuh ini kan 7, tinggal pindahin aja. Ini negatif jadi positif kan, 4 tambah 3 jadi 7 gitu. Kalau yang negatif ininya jadi negatif gitu. Bisa dipahami nih, kayak ini nih Bapak contohkan satu. Yang soal contoh nomor 2 X min 3, kalau secara positif ya langsung aja kan. Jadi X sama dengan 4 ditambah 3, hasilnya tuh 7, tuh sama. Kalau yang secara negatif, ya secara negatif langsung X min 3, tapi ininya min 4. Berarti si X ini tinggal X sama dengan min 4 ditambah 3 sama dengan min 1, tuh sama ya. Seperti itulah pembelajaran kita tentang pengoperasian nilai mutlak. Seperti itu.
ada sedikit oleh-oleh mungkin dari Bapak untuk pembelajaran kita ini, untuk menyelesaikan soal ini. Oke, ini mungkin ada sedikit oleh-oleh buat kalian semua. Silahkan ditulis, boleh di screenshot, silahkan isi, dan juga catatannya lengkapi ya. Ingat, pembelajaran kita ini pembelajaran online, diharuskanlah kalian aktif serta ini secara online juga gitu. Nanti hasil dari video ini diharapkan kalian semua untuk menulis rangkumannya di buku catatannya masing-masing seperti itu. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh 5 soal dari Bapak, silahkan kerjakan. Nah, nanti Bapak akan share link untuk mengumpulkan tugasnya seperti itu ya. Silakan aja kalian tulis. Kalau yang belum paham silahkan tanyakan secara personal chat itu di PC aja, ataupun bisa tanya ke teman ataupun apa kalau yang lebih ngerti gitu. Tapi lebih baik ke Bapak langsung aja. Silakan, ini ada soal-soal, silakan identifikasi sama kalian. Ini contoh soal sudah ada, tinggal dieksplor lagi sama kalian lebih dalam lagi ya. Tentunya seperti itu. Bapak ingatkan lagi, ingat gitu, jaga kesehatan, jaga diri terutama selama pembelajaran ini agar kalian selalu sehat gitu ya. Bapak doakan ya. Mungkin itulah pembelajaran kita kali ini. Bapak akhiri saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.